Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke 92. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, kila ditanyakan li Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita rajula, bagaimana nasihat yang kau sampaikan, jawaban yang kau berikan, keterangan yang kau fatwakan tentang seseorang ya'malul amala, yang dia mengamalkan sebuah amalan minal khair, dari kebaikan. Semisal ada orang sholat, semisal ada orang sedekah, semisal seseorang melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan. Wa yahmadun nas alaih, di mana manusia menyanjungnya, memujinya, mencintainya. Apakah itu termasuk riya? Amalan yang dipuji, apa itu tertolak? Qala, jawab Nabi SAW, tilka ajilu busral mu'min, itu adalah kabar gembira untuk orang beriman yang disegerakan. Rawi Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Kalau kita pasang judul, apa judul dari hadis ini? Jawabnya, amal soleh seseorang ketika dipuji oleh orang lain itu sah atau tidak. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, berharganya seseorang di depan Allah Ta'ala ketika dia punya iman dan amal soleh. Ini pelajaran pertama. Orang bila tidak punya iman, tidak ada amal soleh, maka tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Yang dikatakan hum kal an'am bal hum adall, mereka kelasnya seperti binatang ternak atau lebih rendah, karena tidak punya iman, karena tidak punya amal soleh. Tapi kalau punya, dia nanti mulia. Sebagaimana Allah menjelaskan, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman, mereka beramal soleh, surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang nomor 2, apa syarat diterimanya amal soleh? Jawabnya ada 2. pada dua kalimat syahadat itu sendiri.
dengan asyhadu alla ilaha illallah itu syarat pertama, yang artinya saya berikrar percaya dengan penuh yakin bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan keikhlasan. Syarat nomor 2, dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya berikrar mempercayai dengan pasti kalau Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Berarti mutaba'ah, mengikuti apa yang dibimbingkan Nabi SAW. Ringkasnya, syarat diterimanya amal itu 2, ikhlas dan mengikuti dalil. Lalu pelajaran berikutnya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu ialah ketika orang beramal ingin mendapatkan hasil, karena yang bisa membalas itu hanya Allah, maka pengharapan hasilnya semata hanya minta kepada Allah saja. Di sana ada neraka, yang bisa menyelamatkan hanya Allah saja. Di sana ada surga, yang bisa memasukkan hanya Allah saja. Makanya ketika orang itu beramal, berharapnya imbalan hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Karena manusia tidak akan bisa, jin nggak akan bisa, malaikat juga tidak akan bisa. Yang bisa itu hanya Allah saja, yang mencipta langit, mencipta bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghembuskan angin, mengutus Rasul, menurunkan syariat, mengamankan dari siksa kubur, memberikan payung di padang mahsyar, menyeberangkan di atas jembatan, memasukkan ke surga, yang bisa hanya Allah saja. Makanya ketika orang beramal soleh, bertumpunya harapan agar diselamatkan itu hanya kepada Allah saja. Itu namanya ikhlas. Lalu pelajaran berikutnya, bila orang beramal soleh lalu tampak di depan manusia, orang tahu, akhirnya mereka memuji, menyanjung, menghargai, memberikan acungan jempol, mencintai. Itu sah apa enggak? Jawabnya diperinci. Ketika kondisi sepi, dia beramal soleh, yang ia pikir, saya ingin taat agar Allah meridhai saya, mencintai saya, menerima amal saya, memberikan kelipatan pahala, menjaga, menjadi bekal ketika mati. Itu awalnya dia berangkat seperti itu. Di tengah jalan ada orang tahu, Masya Allah, luar biasa. Dia mendengar sanjungan itu, kemudian dia berbangga. Diindah-indahkan. Orang melihat semakin mengagumi. Nah, ini batal. Tapi apabila ditahan, hatinya mengatakan, wah ini tidak boleh. Tadi saya berangkat cari ridho Allah, ada orang lain memuji. Kamu tidak boleh untuk mengindah-indahkan, untuk semakin dipuji. Akhirnya ia jaga, ia buang keinginan untuk dipuji dan mengindah-indahkan. Ia berlindung kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari kecenderungan ingin mengindah-indahkan. Sehingga dia mampu mengendalikan, maka itu masih sah. Kemudian apabila ada orang itu berangkat beramal memang sudah ingin untuk dipuji, belum apa-apa, ingin berangkat tujuannya ingin cari sanjungan sana sini, ini tertolak, riya,
bukan sebatas syirik kecil tapi syirik besar, dan itu riyanya orang-orang munafik. Itu amat sangat bahaya dan bahaya sekali. Lalu berikutnya, orang itu ketika akan beramal sudah ia siapkan, betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Dia punya tujuan cari ridho Allah. Ketika beramal, dia betul-betul ikhlas karena Allah. Caranya cara Nabi SAW. Ketika ia kerjakan, ada orang lain tahu menyanjungnya, sementara dia tidak terbawa oleh sanjungan. Walaupun dia mendengar disanjung, dia tidak indah-indahkan, dia betul-betul kendalikan, jangan sampai batal. Lalu orang lain tahu menyanjungnya, maka itu bukan sebatas tetap sah, tetapi dikatakan kabar gembira yang disegerakan. Ternyata di situ orang yang beramal itu diuji dengan pergolakan batin yang besar tentang keikhlasan di sini, dan itu perkara yang sangat berat. Bila tidak ada rasa pengawasan yang kuat dari Allah Ta'ala, bila tidak ada rasa takut batalnya amal, bila tidak ada rasa harapan besar untuk diterima, ini perkara yang sangat berat. Itu pergolakan yang sangat berat pada benak seseorang. Lalu pelajaran berikutnya, Allah memiliki sifat mencintai, tentunya sesuai dengan keagungannya. Manusia pun juga memiliki sifat mencintai dan dicintai. Ketika Allah mencintai seseorang, itu diumumkan kepada penduduk bumi, saya mencintai kepada fulan. Maka penduduk bumi pun juga ikut mencintainya. Lalu ketika ada orang itu beramal soleh, orang lain tahu kemudian mencintainya, maka itu merupakan tanda bahasanya Allah cinta kepada seseorang. Buktinya ketika dia sedang beramal soleh, ikhlas mengikuti dalil, ada manusia tahu mencintainya, itu merupakan tanda Allah itu cinta kepada orang tadi. Sehingga orang bisa berpikir, orang itu dicintai oleh Allah. Loh, kamu kok tahu? Emangnya kamu sudah ketemu dengan Allah? Kok kamu mengatakan orang itu dicintai oleh Allah? Bukannya saya ketemu dengan Allah, tapi Allah memberikan tanda. Tandanya apa? Manusia mencintainya. Dan orang itu tidak ada gejala mengindah-indahkan amalnya. Dan orang itu berusaha untuk menyembunyikan diri, tidak menampak-nampakkan, tidak mengindah-indahkan, tidak cari perhatian. Ketika ada orang lain tahu, dia tidak terbawa. Bahkan ketika dia merasa disanjung, dia segera menolak kepada orang yang menyanjung. Bahkan sering dijumpai itu nangis gara-gara disanjung oleh manusia, khawatir amalnya batal. Nah, bila kita bisa melihat seseorang seperti itu tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran berikutnya, beratnya ikhlas. Para sahabat bekerja keras mengoreksi dirinya. Sudah adakah pada diriku itu sifat ikhlas? Untuk mengetahuinya, ternyata dia tanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beramal soleh tidak ingin ditampak-tampakkan, tapi kenyataannya terpaksa harus tampak. Semisal sholat berjamaah, ditampak-tampakkan, enggak ditampak-tampakkan, ya tampak. Buktinya orang ke masjid, sholat, dan dia betul-betul menjaga diri. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Kemudian disanjung oleh manusia, dia mengendalikan. Disanjung tidak merasa terpuji, dicela juga tidak merasa tercela. Kenapa? Amal solehku enggak ada urusan dengan manusia.
Akhirnya manusia pun juga memujinya. Ini merupakan tanda orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu orang supaya selalu muhasabah, para sahabat berusaha keras untuk teliti apakah amalnya diterima apa enggak. Mereka dari waktu ke waktu selalu berpikir dan berusaha agar amalnya diterima. Makanya mereka tanya pada Nabi SAW, ternyata sudah ada jawaban. Kepada orang yang punya kriteria seperti itu, beramal soleh, tidak ditampak-tampakkan, walaupun tampak, tidak cari pujian, dia mengikuti sunnah, ternyata kok disanjung. Ternyata itu merupakan jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka amal yang seperti itu tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kabar gembira yang disegerakan. Dan kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membantu kita untuk zikir, syukur, memperbagusi, menjaga keikhlasan. Dan bila ada orang itu menyanjung, supaya orang yang suka nyanjung-nyanjung itu untuk dihentikan, karena ujian berat kepada orang yang disanjungnya, karena bisa berubah niat, bisa riak dan seterusnya. Maka menyanjung itu bukan pekerjaan yang dianjurkan. Bahkan jangan sampai orang itu menyanjung ditampak-tampakkan, tapi doakan saja, ya Allah, setahu dia itu baik, semoga betul-betul baik.